keluar. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Berjumpa lagi bersama mahasiswa Siluman. Pada video kali ini, kita akan menceritakan kisah satu rombongan yang mendaki Gunung Salak pada acara perayaan Tahun Baru 2008, di mana dalam pendakian ini ada kisah cinta antar pendaki dan kejadian horor, yaitu bertemu 3 orang pendaki misterius dengan wajah pucat dan seram. Jadi bagaimana selengkapnya? Langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Ini adalah cerita kisah nyata yang dialami satu dari 13 pemuda-pemudi saat tengah menapaki Gunung Salak di antara Kabupaten Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat. Nama di dalam cerita ini samar dan tidak akan saya sebutkan satu persatu. Hanya orang-orang dengan peran penting dalam cerita yang akan saya cantumkan di dalamnya. Singkatnya, Reza, Bayu, Reni, dan Siska, 2 laki-laki dan 2 perempuan yang tinggal di satu perkampungan yang sama dengan pekerjaan berbeda, yang berencana untuk melakukan pendakian ke Gunung Salak dengan maksud menghabiskan waktu sekaligus merayakan pergantian malam tahun baru tahun 2008 di atas puncak. Awal mula dari pertemuan mereka di satu meja bulat dengan kursi yang disusun melingkar di acara pernikahan salah satu temannya. Di tempat itu, sembari menikmati alunan lagu yang dinyanyikan seorang biduan sewaan acara pernikahan, Reza, Bayu, Reni, dan Siska tengah mengobrolkan sesuatu yang basi. Sesekali tatapan Bayu dan Siska menoleh ke arah biduan tersebut, melihat goyangannya yang terkesan terlalu heboh. Di tengah suasana, Reza membuka obrolan soal jadwal libur pekerja. "Woi, tahun baru kan 1 bulan lagi ya? Kita berempat gak ada rencana raya di tempat seru apa? Katanya lu semua kan tanggal liburnya 2 minggu semua, nanti sampai awal tahun," lontar Reza dengan nada sedikit keras karena suara bass koplo yang menggelegar sampai ke jantung. Reni menjawab, "Iya juga ya. Ya udah, gue mau ikut aja tergantung kawan-kawan." Bayu dan Siska, 2 manusia yang dari tadi terfokus menatap goyangan biduan dangdut yang terlalu heboh itu, tertarik akan pertanyaan lontaran Reza. Mereka menghentikan tatapannya, lalu menoleh ke arah Reni dan Reza. "Nah, ini nih yang gue tunggu-tunggu. Muncak aja lah, gue pengen ke Gunung Salak. Kata temen gue dari atas bagus kalau lagi musim penghujan," ucap Bayu. "Bagus sih tawaran lu yuk, cuman kan biasanya kalau pergantian malam tahun baru pasti hujannya sadis. Setahu gue sih itu mah dari orang-orang." "Ya udah, jadi sekarangnya mau gimana? Bebas aja lah, gue mah ikut," timpal Bayu lagi. "Tapi kayaknya enggak deh. Nanti kita lihat aja ke depannya. Kalau cuaca mendukung, kita ke Salak aja. Setuju nggak?" ajak Reza. Serentak semua oke dan melanjutkan kembali keasikan di tempat itu. 1 minggu sebelum pergantian tahun baru 2008, mereka berkumpul kembali di satu rumah milik Reza dengan isi di dalamnya hanya seorang, karena Reza merupakan rantauan lama yang tinggal beda kota dengan orang tuanya. Kembali mereka merundingkan rencana untuk melakukan pendakian. Dengan obrolan mengenai cuaca belakangan ini terbilang cukup baik, lantas mereka berniat menyulap rencana itu menjadi kenyataan. "Kemarin gue sempat ngobrolin ini sama temen-temen. 3 orang mau ikut, nggak apa-apa," ucap Bayu memulai obrolan. "Ya udah, ajak aja yuk. Makin banyak makin seru," jawab Reza. "Kalau gitu nggak apa-apa dong, gue ajak teman juga," sahut Siska. "Santai aja," jawab Reza kembali. "Terus jadinya kapan nih? Kita harus nyiapin segala macam perlengkapan kan? Gua nggak mau ya kalau nanti ada alat yang nggak kebawa, bisa-bisa repot," sahut Reni. "Iya juga ya Ren," ucap Siska mengiyakan pertanyaan Reni. "Ya udah, nanti kumpulin teman-teman yang mau ikut pas kita lagi persiapan, supaya bisa hafal juga mukanya," saran Reza mengajak teman-temannya. "Intinya kapan Reza ganteng? Pastiin dulu tanggal berangkatnya," ucap Reni yang sedikit kesal. Gimana kalau tanggal 31 Desember? Kalau mulai naik dari jam 2, kalau nggak ada hambatan, paling lama nyampe puncak paling jam 10 sampai 11 malaman. Nah,
Kita nginep semalam aja di puncak, turun siang. Gimana? Tanya Reza kepada teman-temannya. Dan semua temannya menjawab oke. Sepakat, pendakian itu akan dilakukan tanggal 31 Desember tahun 2007, sebelum malamnya malam pergantian tahun baru. Loncat ke hari pendakian. Hari pendakian pun tiba. Tercatat 13 orang yang akan melakukan pendakian. 2 perempuan yaitu Reni dan Siska, dan sisanya semua laki-laki. Pagi pukul 6 dini hari, Reza, Bayu, Reni, dan Siska dan beberapa teman lainnya memulai pemberangkatan untuk segera bergegas ke basecamp Cidahu yang sebelumnya telah berkumpul di rumah Reza. Dengan fisik segar dan semangat yang memancar, terlihat di raut wajah mereka masing-masing. Mereka pun pakai truk sewaan dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Ke-12 orang itu duduk teratur di bak belakang mobil dan sesekali berdiri menikmati udara pagi. Sedangkan Reza duduk berdua di depan bersama sopir. Perjalanan menuju basecamp itu terbilang sangat lancar. Sebelum sampai di basecamp, Reza yang duduk berdua di depan dengan sopir mengusulkan berhenti terlebih dahulu karena melihat pasar yang beberapa terlihat sudah buka. Sekedar membeli buah-buahan dan makanan ringan untuk dibawa ke puncak, melengkapi logistik yang masih kurang. Ke-13 rombongan itu turun dari mobil, segera membeli beberapa makanan untuk dibawa ke atas puncak, dan selesai. Mereka pun melanjutkan perjalanan. 3 jam perjalanan, dan mereka sampai di basecamp pukul 9 pagi. Bergegas turun dari mobil, dilanjutkan dengan pendaftaran nama-nama yang akan mendaki. Setelahnya mereka beristirahat dahulu, sembari mengecek barang bawaan untuk memastikan bahwa semuanya aman, tanpa ada yang tertinggal. "Woi, sini kumpul, udah jam 11 nih," lontar leader pendakian, yaitu Reza kepada semua rombongan. Mereka pun berkumpul, meninggalkan beberapa minuman dan berjalan ke arah Reza yang berdiri depan mobil truk yang ia tumpangi bersama yang lain tadi. "Begini, kita sekarang mulai ke pintu rimba. Ya, paling 1 jam sampai sana. Nah, dari pintu rimba, kita langsung sikat ke atas. Ada yang ketinggalan gak? Senter ada yang bawa kan? Penting loh itu," ucap Reza pada teman-temannya. Terlihat beberapa orang mengeluarkan senter dari dalam tas carrier-nya, termasuk Reni, Siska, Bayu, dan beberapa teman yang lain. Dengan kematangan yang pasti, mereka memulai perjalanan, berdoa agar dilancarkan dan berangkat. Dengan tujuan pertama, yaitu pintu rimba, jalur awal untuk memulai pendakian. Masih menumpangi truk, rencananya mulai berjalan dari pintu rimba. Siang di hari itu terkesan cukup bagus. Cuaca yang tidak mendung dan tidak pula panas, seakan mendukung mereka dalam pendakian. Sampai di pintu rimba, turun dari mobil, berdoa kembali agar dilancarkan. Reza berpesan pada sopir agar menunggu rombongan di basecamp saja. Setelah itu mereka pun mulai pendakian tepat pukul 12 siang. Sangat lancar, tidak ada gangguan sedikit pun. Di awal berjalan, semuanya normal. Jalur awal pendakian terkesan landai dan rapi. Walaupun tidak serapi sekarang, cukup bisa didaki untuk pemula. Karena jalur yang lurus-lurus saja, juga terdapat penanda di setiap 100 meter perjalanan. Dengan susunan berjalan, di posisi paling depan ditempati Reza sebagai leader, sekaligus sebagai kompas manusia. Kemudian diikuti 6 laki-laki entah kawan dari siapa. Lalu 2 laki-laki teman dari Bayu, kemudian Reni dan Siska. Setelah itu Bayu dan 1 temannya yang di posisi paling belakang. Trek awal masih landai, walau sesekali terdapat tanah yang lumayan terjal, tapi masih bisa dianggap biasa-biasa saja. Sekitar 1 jam berjalan, mereka sampai di Simpang Bajuri pukul jam 1 siang. Sesuai susunan waktu yang diarahkan Reza. Di Simpang Bajuri, rombongan itu beristirahat dalam kurung waktu 15 menit. Hanya sekedar merehatkan kaki yang baru digerakkan selama 1 jam dan minum-minum kecil. 15 menit berlalu, Reza sebagai leader perjalanan memutuskan agar melanjutkan pendakian, dan semuanya berdiri lalu berjalan kembali. Di Simpang Bajuri, seperti namanya simpang, memang persimpangan antara Kawaratu dan Puncak Manik. Dari sini, perjalanan akan lebih seru, karena kalau ke Puncak Manik rombongan itu harus melewati rawa-rawa yang bisa membuat kalian berjalan seakan tertarik ke bawah karena dangkalnya lumpur. Rombongan terus berjalan menapaki jalur tanah rawa. Ada yang sepatunya terlepas di lahap tanah rawa. Ada juga yang ngedumel. "Aduh, capek woi, berhenti dulu dong, kaki gue lemes," ucap Reni. "Yaelah Ren, mau berhenti di mana? Sama, gue juga lemes nih kaki. Aduh," sahut Siska juga. Bayu yang berjalan di belakang Siska menyaut. "Sabar ngapa yaelah,
Gua mah ribut mulu nih dua cewek. Masih bagus dibantu batang pohon buat pegangan, ucapnya. Serah gua, balas Reni dan Siska bersamaan. Dari depan, Reza hanya berbicara sendiri dengan volume kecil. Itu dua cewek berisik banget mulutnya. Gue sebel juga nih pakai kaos kaki sepatu gua. Walau berjalan beriringan dengan mulut, jalur rawa-rawa itu berhasil mereka lalui tanpa ada luka sedikit pun. 3 jam perjalanan selepas rawa itu, pukul 4:30 sore sampailah mereka di sebuah lahan yang mempunyai lebar kurang lebih maksimal 4 tenda. Walaupun luas, tidak ada terlihat satupun pendaki-pendaki lain yang beristirahat. Mungkin ada di MDPL yang lebih atas. Mereka beristirahat, para laki-laki merokok dan memakan makanan kecil. Sedangkan Reni dan Siska memakan makanan yang sudah disiapkan dari rumah masing-masing. Dilihat karena perjalanan selanjutnya akan lebih menantang, mungkin tenaga tambahan dibutuhkan. Dengan cara makanlah selagi sempat. Za, udah jam 5 sore nih, lanjut lagi yuk. Takut kemalaman sampai puncak, cakap Bayu kepada Reza yang tengah asik termenung di sisi batang pohon besar sambil mengisap dan menikmati kebulan asap topas. 30 menit waktu terbuang oleh peristirahatan. Reza angkat suara agar rombongan bangkit melanjutkan perjalanan. Semua bangkit dan kembali mengayunkan kaki dengan posisi yang masih sama seperti di awal perjalanan. Selepas lahan luas tadi, trek yang kini mereka lalui akan cukup menguras tenaga, karena trek tanah terjal di sepanjang jalur akan menemani perjalanan mereka. Di tengah-tengah perjalanan, Siska mengeluh kesakitan di bagian kaki, seakan kram tidak bisa digerakkan. Reni yang berjalan di depan Siska dan mendengar Siska mengeluh sakit, meminta agar Reza menghentikan langkahnya. Za, stop dulu sini deh. Nih Siska kakinya kenapa dah? Reza menghentikan langkahnya dan berlari ke arah Siska yang berada di posisi belakang. Kenapa? Kenapa kaki lu sis? Tanya Reza sembari berdiri, sedangkan Siska sudah duduk memegangi kaki. Gak tau juga Za, tiba-tiba kaki gua gak bisa gerak, sakit. Bayu yang posisi yang berada di dekat mereka menyaut. Kram kali sis, coba dipijit aja, nanti juga sembuh. Ada yang bawa minyak kelapa enggak? Tolongin sekalian pijitin kalau bisa. Hehehe, tanya Bayu kepada seluruh rombongan dan tertawa dengan leluconnya sendiri. Yelah yuk, sama lu dong pijitinnya. Kali gitu kan gue jadi cinta sama lu. Hehehe, ledek Siska. Yaudah sini, mau kaki lu patah sama gua, bisa mijit aja kagak gua? Jawab Bayu pada Siska. Lu berdua berantem mulu, kayak kucing sama anjing tahu nggak? Lu lagi sis, tau lagi kesakitan juga, jadi ngeladenin si Bayu. Sahut Reni di situ. Tahu lu berdua, udah mana nggak ada minyak kelapa, tolongin dong, ucap Reza. Iya maaf, lu siu, menunjuk Bayu yang tertawa melihat Siska dimarahi Reni dan Reza. Terlihat salah satu teman yang dibawa Bayu mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebut saja dia Randy. Mana sini gue lihat. Nih gue bawa minyak kelapa. Sini gue pijit. Untung bapak gue lulusan UPI, jadi anaknya keturunan, ucap Randy mendekat ke arah Siska sembali membawa minyak kelapa. Semua heran dan bertanya apa itu UPI kepada Randy. Lah, gak tahu UPI? UPI itu Universitas Pijit Indonesia bro, ucap Randy diiringi pancingan tertawa yang berharap yang lain menggubris leluconnya. Krik 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 krik, di situ garing. Kok nggak lucu ya? Ucap Randy kembali dengan garuk-garuk kepala. Tawa terpecah bukan karena leluconnya, melainkan pembawaan nada yang aneh saat melontarkan pertanyaan itu. Siska yang kesakitan pun sampai meneteskan air mata menertawakan orang itu. Kayaknya ini cerita lebih bagus jika dikasih judul pendakian Gunung Salak versi Warkop dah. Mana sini gue pijit dulu. Tenang gak cabul kok. Hehehe, candanya sambil memijat kaki Siska. Gue hajar lu kalau salah pegang, ancap Siska sembari tertawa. Entah merasa tidak nyaman karena Randy dekat dengan Siska atau hanya candaan, Bayu melontarkan perkataan. Randy, jangan macem-macem ya sama calon istri gua. Ini turun dari gunung, bakal langsung gua ajak ke pelaminan bos, tegas Bayu. Iye, jawab Randy. Siska membalas. Kayak punya duit aja lu, ngabinin gua, kata Siska. Tahu lu, sahut Randy juga. Tahu lu, kerja dulu yang bener, ucap Reza ikut-ikutan. Dan Bayu membalas. Gak tahu. Duit buat ngawinin lu tersimpan rapi di bawah kasur gua sis.
lontarnya yang membuat Siska tertawa. Beberapa lama kemudian, "Coba gerakin kaki lu sis, udah bisa belum?" ucap Randy. Siska berusaha menggerak-gerakkan kaki kiri kanan. Mendingan nih, coba gue berdiri dulu. Di situ Siska berusaha berdiri. "Udah gak sakit? Makasih ya Randy." "Bagus dah. Yaudah, ayo kita lanjut," sahut Randy. "Iya, gak kerasa udah jam 5 sore aja. Haduh, lama gara-gara lu nih sis, nyusahin lu," gertak Bayu yang dimaksudkan hanya candaan. "Berisik lu jomblo," jawab Siska melototi Bayu. "Jelah ribut mulu, jadi kawin ini mah. Udah cepetan jalan," ucap Reza. Haduh, Reni geleng-geleng kepala melihat kelakuan mereka berdua. Dan mereka pun kembali berjalan, menapaki jalur yang masih terjal. Di tengah perjalanan, Reza menyuruh semua agar berhenti sejenak. "Bentar, berhubung ini udah agak gelap, mending keluarin senter dari sekarang. Takutnya nanti kalau gelap susah nemunya di tas." Mereka membuka tas, mengambil senter dari tas masing-masing. Lalu kemudian Reza menyuruh rombongan agar berjalan kembali. Cukup lama mereka berjalan ke trek selanjutnya. Perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 2 jam. Bagaimana tidak 2 jam? Kecepatan langkah para laki terhalang karena membawa 2 perempuan yang selalu mengoceh ketika merasa langkah mereka terlalu cepat. Sekitar kurang lebih pukul 7 malam, mereka sampai di trek tebing dengan tebing yang menguntai ke bawah dengan kurang lebih 70-80 derajat. Keadaan dan waktu memaksakan mereka harus tetap naik demi menggapai puncak sebelum jam 12 malam. Semuanya berhenti. Reza meminta rombongan laki-laki naik terlebih dahulu, sedangkan ia dan Bayu akan berjaga di bawah saat bagian Reni dan Siska yang naik. "Ren, pegangan yang kenceng," Reza mengingatkan Reni saat akan menaiki tebing yang sudah dinaiki terlebih dahulu oleh teman-teman yang lain. Singkatnya, semuanya telah di atas tebing. Tidak jauh dari sini, mungkin sekitar 15-20 menit. Kalaupun berjalan dengan speed yang tidak terlalu pelan, mereka akan sampai di puncak bayangan. Pukul 7 malam lebih 15 menit, di perjalanan menuju puncak bayangan dengan bantuan senter, kabut-kabut dengan ketebalan tipis mulai menyelimuti. Reni merasa bahwa posisi di belakang saat ini sudah tidak nyaman baginya. Ia berharap rombongan yang berjalan lebih depan darinya mengerti posisinya kalau dia perempuan, dan berharap dipindahkan ke posisi tidak terlalu di belakang. "Stop dulu woi, Ren. Pindah ke depan sini aja Siska, jangan di belakang. Kabut mulai turun," teriak Reza yang sudah hampir tidak terlihat karena terhalang kabut. Entah kebetulan atau Reza mendengar suara hati Reni. Entahlah, saya juga gak tahu. "Yes, gitu dong Za," ucap Reni pelan rasa kegirangan, lalu mengajak Siska agar pindah ke depan. "Sini Ren, lu belakang gua. Siska lu di belakang Reni ya. Bayu monitor. Bini lu gua embat ya. Hehehe," ledek Reza ke arah belakang di mana Bayu berada. "Za, sampai bini gua lu apa-apain, emak lu gue jodohin sama kakek gua. Awas saja ya Za," teriak Bayu di belakang. Selesai dengan perpindahan posisi, mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan itu sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki mereka tanpa adanya mulut-mulut yang bicara lagi. Tiba-tiba, Reni memegang tas yang digendong Reza sembari berkata, "Reza, gue takut," menundukkan kepala ke arah kanan, seakan tidak mau melihat ke arah kiri. Reza yang saat itu terlalu fokus dengan jalur, merasa dikagetkan dengan Reni yang tiba-tiba seperti itu. Kodok, refleks gerak heboh. Reni ngagetin aja. "Kenapa Ren?" tanya Reza dengan bingung, melihat gerak-gerik Reni seperti orang ketakutan. "Kenapa Ren? Ada apa?" ucap Siska yang mulai kebingungan dengan Reni. "Stop dulu, stop," pinta Reza agar rombongan menghentikan langkahnya sejenak. Itu ia lakukan demi mempertanyakan apa yang terjadi pada Reni. "Kenapa Ren? Bilang sama gua," ucap Reza sambil memegangi bahu Reni. "Gak apa-apa Za. Tadi," ucap Reni menatap Reza. Apaan sih Ren? Apaan?" tanya Reza bingung. "Ih Reza, ucapnya sembari mengedipkan seakan-akan memberikan kode. Seakan mengetahui yang dimaksud Reni, Reza mengangguk sembari berkata, "Tenang Ren, kita punya Tuhan, dan lu lagi sama gua. Gua pastiin lu aman sampai rumah, oke? Kalau takut, jalannya sambil pegang baju gua ya Ren," ucap Reza pelan, mematahkan rasa takut yang dialami oleh Reni. "Siap Za," jawab Reni.
Siska yang hanya mendengar obrolan mereka berdua tertawa, seakan tengah menonton artis lawak di depan mata di atas gunung. 5 menit perjalanan setelah semua itu, pukul 7 malam lebih 35 menit, tibalah mereka di plang yang diberi tulisan Puncak Bayangan. Disinilah awal mula sampul cerita yang terdapat tulisan horor dimulai. Lagi-lagi kosong, tak terlihat sama sekali pendaki yang tengah beristirahat di lahan yang cukup untuk 4-5 tenda itu. Kecuali di mata Reza dan Bayu. Mereka beristirahat di lahan sebelah kanan, tepat di dekat jalur masuk Puncak Bayangan. Rombongan duduk. Ada yang membaringkan badan dengan alas kepala yaitu tas. Ada juga yang langsung menghisap topas. Capek banget gila. Berasa mau copot tulang-tulang kaki indah gua, Ren, ucap Reni dan Siska sembari nafas yang masih terengah-engah. Di sisi lain, Reza dan Bayu menghampiri satu tenda yang menghadap berlawanan dengan mereka. Terlihat sayu-sayu cahaya api unggun dari balik tenda itu. Za, ada orangnya tuh, samperin yuk. Balas Reza singkat. Mereka berdua mendapati 3 laki-laki yang tengah duduk melingkar menatap kobaran api. Permisi, ucap Reza santun menyapa para pendaki itu. Dari 3 orang ia sapa, hanya satu yang menoleh. Laki-laki itu tersenyum menatap kedatangan Reza dan Bayu. Ia menyuruh Reza dan Bayu agar duduk di sisi mereka. Lalu Bayu menoleh ke arah Reza. Mukanya tanpa ekspresi, cuk, bisik Bayu. Entah seperti apa yang menggambarkan ekspresi ketiga laki-laki di hadapannya. Ekspresi dingin dan mematung itu terkesan berbahaya, sangat menyeramkan. Sekarang ke pandangan Reni. Reni duduk, meminum air putih botolan yang tersisa setengah, walau masih ada beberapa botol di dalam tas carrier-nya. Setelah cukup minum, ia terdiam sejenak, memandangi semua rombongan yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Reza mana ya sis? Kok gue gak lihat dia? Ucap Reni ke Siska bertanya, memancarkan raut wajah mencari. Siska yang tengah sibuk mencari sesuatu di dalam tasnya berhenti, menatap Reni dengan sedikit menahan tawa. Lu ngapain nanyain Reza, Ren? Waduh, jangan-jangan rasa cinta di atas gunung nih, lontar Siska meledek. Reni mematung, seperti tertangkap basah, menyebut nama Reza di hadapan Siska. Apaan sih sis? Lu gak lihat emang? Bayu juga gak ada. Tunggu, desis Reni menahan kesal. Siska menoleh sekilas ke arah di mana semua laki-laki istirahat, lalu membalikkan pandangan kembali ke Reni. Iya ya Ren, Bayu kemana ya Ren? Tanya Siska sembari mengerutkan alisnya. Reni geleng-geleng kepala. Nah kan, bentar, lu ngapain nanya-nanya Bayu sis? Waduh, jangan-jangan rasa cinta di atas gunung nih, ucap Reni. Enggak, jelas Siska. Kesal akan Reni yang mengembalikan kalimat lontarnya. Reni tersenyum melihat kedunguan temannya itu. Reza di mana ya? Ucap Reni dalam hati, sembari melihat ke arah lain. Samar-samar, di arah kiri depan, terlihat 2 orang laki-laki yang tengah duduk. Tak jelas, karena terhalang kabut, jadi seperti berbayang. Reni menolehkan penglihatannya dari 2 laki-laki tersebut. Ia melihat sekilas ke Siska. Kayaknya itu Reza sama Bayu deh sis, ucap Reni menunjukkan ke arah yang dimaksud dengan tangan kanannya. Siska melihat ke arah tangan Reni tersebut. Hah? Mana Ren? Iya, itu kayaknya mereka. Lagi ngapain mereka di situ? Horor banget deh, ucap Siska sambil tetap melihat ke arah kiri depan. Daripada penasaran, mending samperin yuk Ren. Siska bangkit dari duduknya, mengajak Reni untuk berniat menghampiri kedua laki-laki tersebut. Yuk, balas Reni singkat. Mereka berjalan sedikit demi sedikit, mendekat secara perlahan. Semakin jelas, sampai kedua perempuan itu yakin bahwa kedua laki-laki itu memang Reza dan Bayu yang tengah duduk. Ren, gue takut, bisik Siska sembari terus berjalan mendekat. Kita ke pandangan Bayu dan Reza. Bayu melihat satu persatu raut wajah ketiga pendaki itu dengan tatapan yang sok detektif. Sulit memperkirakan umur mereka masing-masing. Wajahnya sangat pucat. Semuanya menunduk tanpa mengobrol satu sama lain. Lantas ia menoleh melihat Reza. Za, udah 5 menit kita di sini sama mereka. Apa nggak ada yang mau buka topik ya? Bisik Bayu sangat pelan. Reza tidak langsung menjawab. Ia menatap secara tajam semua wajah yang tertunduk, meratapi api unggun yang di hadapannya. Ini nggak beres Ju, ucap Reza. Maksud lu Za? Bayu tersentak kaget. Ia berusaha menahannya
agar ketiga laki-laki itu di depannya tidak curiga. "Reza, ngapain di sini?" Suara perempuan yang tak asing di kuping Reza memanggil. Reza dan Bayu menoleh ke sumber suara itu. Ternyata Reni dan Siska yang sudah berada di dekat mereka. "Menurut lu?" lontar Reza balik bertanya kepada Reni, sembari menunjuk ke arah tiga lelaki dengan dagunya. Bayu melihat raut wajah Reni, biasa-biasa saja, mungkin ditutup-tutupi. Lalu melihat raut wajah Siska. Ia merasa wajah itu memancarkan aura ketakutan. "Lu kenapa, Sis?" tanya Bayu membuat Siska sedikit kaget. "Lu berdua gak punya sopan santun ya? Sapa dulu mereka," lanjut Bayu. Seketika itu jantung Reni dan Siska berdetak 2 kali lebih kencang. Mereka tidak mendapati siapapun selain Reza dan Bayu di tempat itu. Tempat yang diduduki kedua laki-laki ini kosong dan hanya ada mereka berempat. Mereka siapa, yuk?" tanya Siska terbata-bata. Reza, leader pendakian, merasa bingung. Sikap kedua teman perempuannya seperti orang ketakutan dan merasa curiga. Ia menatap lekat raut wajah mereka. "Ren, lu gak apa-apa? Lu berdua kenapa sih?" tanya Reza kebingungan. "Lu berdua yang kenapa harusnya?" ucap Siska yang mulai tidak nyaman. Tak ada jawaban dari Reni. Ia diam, melamun, tatapannya kosong. Dan tak lama Reni terjatuh pingsan. Kagetlah Reza dan Bayu. Siska yang berdiri di sampingnya tersentak kaget, bukan batu. Ia malah menjauhi Reni dan malah menghampiri Reza dan Bayu. Za, tolongin Reni woi!" teriak Siska, menyadarkan semua rombongan yang jaraknya sedikit jauh dari mereka berempat. Merasa ada yang aneh, para laki-laki yang tengah beristirahat berlari menghampiri Reni yang tengah terkapar di atas tanah. "Za, kenapa ini?" tanya Randy. Tatapannya melihat Reni. Nampak raut wajah Reza panik, khawatir. Reza membopong Reni sendiri tanpa meminta bantuan. Tak ada sepatah kata yang keluar dari mulutnya, hanya berfokus untuk menyelamatkan Reni. Reni dibopong, dibawa menjauh dari tempat di mana Reza dan Bayu duduk dengan 3 laki-laki misterius itu. Reza tak peduli dengan pendaki yang lain dia sapa tadi. Menoleh ke belakang pun tidak. Begitupun dengan Bayu. Bayu dan yang lainnya pun mengikuti Reza. Reza berhenti di dekat tas carrier miliknya, membiarkan Reni bersandar di satu kaki dan satu tangan Reza yang dilipat ke atas. "Za, ini gimana? Rencana kita harus menerobos ke puncak," tanya Bayu perlahan, karena tak ingin membuat Reza emosi di keadaan ini. Jujur, ia takut dengan Reza kalau sudah emosi. Reza tak menggubris pertanyaan Bayu. Ren, ucap Reza sembari menepuk-nempuki pipi Reni secara perlahan. "Bikin tenda," tambah Reza. "Tapi Za," ucap laki-laki yang berdiri sebelah Bayu. "Puncak belakangan, Reni dulu. Kita istirahat dulu di sini, baru jam 8. Masih ada waktu. Lu juga semua belum pada makan kan? Gak usah maksain. Bikin tenda aja," jelas Reza untuk kedua kalinya. Bayu menyenggol-nyenggol bahu laki-laki itu dengan bahunya. "Ikutin aja," bisik Bayu ke laki-laki tersebut. "Iya Za, gue ikut lu aja," ucap Bayu pasrah disusul membalikkan badan. Reza menolehkan pandangannya dari Reni. Ia menatap Bayu. "Yuk," ucap Reza pura-pura memelas. "Apalagi Za?" balas Bayu sembari membalikkan badannya kembali. "Bikinin 2 teh anget ya, buat gue sama Reni. Ya ganteng ya." "Sial, gue lagi yang kena. Kalau aja lu bukan Reza, udah gue sikat di sini lu," dumel Bayu dalam hati. "Siap, gue bikinin teh anget paling nikmat sedunia buat lu berdua. Ya udah, sebagian bikin tenda. Kita istirahat beberapa jam di sini. Siapin energi buat nanti jalan lagi ke puncak. Siska, bantuin gue bikin teh buat kita semua ya," tambah Bayu. Reza tersenyum tipis, senang mempunyai teman semacam Bayu, walau tingkahnya seperti orang gila. Ia selalu nurut apa yang Reza ucap. Reza menolehkan pandangannya dari Reni sejenak, melihat semua teman-temannya yang tengah sibuk akan suruhan Bayu. "Woi, bentar. 5 orang bikin tenda, 3 orang siapin makanan, 3 orang lagi cari kayu bakar buat bikin api unggun. Oke?" jelas Reza. "Siap ketua," teriak semua orang. "Sorry ya, gua gak bisa bantu." Siska, sini," ucap Reza. "Kenapa?" jawab Siska. "Gantian, pegel gua. Berat juga nih cewek, badan doang kurus," pintar Reza memelas.
Gua kan mau bantu Bayu bikin teh, Za, ucap Siska. Was-was karena ia pasti akan direpotkan kembali oleh kedua manusia di hadapannya ini. Oke kalau gitu gak apa-apa, balas Reza singkat, tersenyum sinis lalu melihat ke arah Bayu. Yuk, kata Siska, lu bantuin yang lain bikin tenda aja. Kalian juga. Siska mau bikin teh buat kita semua sendiri, ya kan sis? Ucap Reza, menoleh pandangannya kembali ke Siska sembari menahan tawa. Enggak, yaudah sini. Jadi leader bukannya berguna malah nyusahin. Tambah Siska membuang nafas. Bukan begitu sis, gue gak enak sama yang lain kalau harus ngurus Reni, sedangkan gue cuman ngatur-ngatur doang. Gue mau bantu Bayu dulu, oke? Ucap Reza. Iya Reza, jawab Siska singkat. Siska mendekati Reza, mengganti tembok baru untuk tempat persandaran Reni. Ya udah semangat, nih minyak balsem, takut Reni butuh. Gua gak berani balurin tadi, ucap Reza sembari memberikan minyak balsem ke Siska. Lah, kenapa gak berani Za? Tanya Siska. Belum muhrim, jawab Reza. Belum, bukan kali, perjelas Siska. Kalau gue pengennya belum gimana? Sahut Reza lagi. Lah, kok belum? Siska mencoba meresapi semua yang diucap oleh Reza barusan. Lah, kalau belum, berarti lu udah rencana dong. Gue duluan, ucap Reza tak berdosa memotong perkataan Siska, membalikkan badan, berjalan setengah berlari menghampiri Bayu untuk membantu temannya itu. Di sisi lain, Siska berbicara sendiri, sedangkan tangan kanannya memijat puncak kepala Reni. Kok belum sih? Belum muhrim sama bukan muhrim kan beda ya? Kalau bukan muhrim, berarti sampai seterusnya bukan muhrim. Tapi kalau belum muhrim, Siska terdiam sejenak. Bener kata gua, kalau belum muhrim, Reza ada rencana muhrimin Reni. 20 menit kemudian, tenda, api unggun dan beberapa cangkir berisi teh hangat sudah siap. Bahkan Reni sudah tersadar dari 5 menit yang lalu. Kini semuanya tengah ngobrol di dekat api unggun, tetapi jarak-jarak mereka cukup berjauhan. Minum ya, Reza menyodorkan tangan kanannya yang memegangi sebuah cangkir berisi air teh berucap. Posisinya berdiri di hadapan Reni yang tengah duduk di samping tenda laki-laki, sembari menatap api unggun bersama dengan rekannya, yaitu Siska. Reza dan yang lain memang mendirikan 4 tenda, 3 tenda untuk laki-laki, 1 tenda untuk Reni dan Siska, berjaga-jaga buat Reni. Tetapi Reni sudah sadar tepat setelah tenda-tenda dibuat. Makasih Za, ucap Reni tersenyum yang dibalas senyum kembali dari Reza. Reza duduk di samping perempuan itu. Kayaknya gue ngasih jarak deh buat mereka, ucap batin Siska yang melirik keduanya sekilas. Gue ke tenda dulu ya, ucap Siska. Reni memandangnya. Mau ngapain lu? Udah temenin gue di sini, sahut Reni. Siska menunjukkan retu aja pembantahan. Gak bisa Ren, ini bener-bener penting. Gue mau ambil dokumen negara di atas. Takut lecek atau robek. Lu gak mau kan gue di penjara, ucap Siska sambil menjauh. Reni membuang tatapannya dan melihat ke arah lain. Gue gak mau, balas Reni. Ya udah, ucap Siska. Gue gak mau kalau lu udah di penjara, petugas polisi ngebebasin lu, lanjut Reni. Gue setuju sama lu Ren, tambah Reza. Anak dajal lu berdua, gerutu Siska. Bodoh amat, ucap Reni dan Reza bersama-sama. Woi, lu bertiga ngelupain gue ya? Seru seseorang di hadapan mereka. Seseorang itu berhenti tepat di depan Reza, Reni dan Siska. Yelah, ini demit kenapa datang sih? Kagak peka banget, gerutu batin Siska. Reza memandangnya sambil berucap. Bukannya dari tadi lu asik ngobrol di sono yuk? Tanya Reza menunjukkan suatu arah dengan dagunya. Di situ Bayu hanya cengengesan. Biasa Za, bisnis dikit, balasnya. Gaya lu bisnis-bisnis, lontar Siska. Lah, gue beneran bisnis, ngumpulin duit buat nikahin lu sis, balas Bayu mengejek. Serah lu dah, lanjut Siska membalas. Lu mendingin anterin ke tenda. Siska bangkit dan menarik paksa lengan Bayu. Cepetan. Bayu menahan tubuh kokohnya dan Siska menatapnya, memberikan kode dengan mengedipkan satu kelopak matanya. Cepetan, perintah Siska kedua kalinya. Tangan lu lembut banget sis, jadi gak sabar buat nanti malam pertama,
gerutu Bayu yang mulai menjauh dari hadapan Reni dan Reza. Tidak ada obrolan Reni maupun Reza. Keduanya hanya membedangi cahaya orange. Kegelapan yang diterangi oleh kobaran api menjadi perpaduan yang sangat cocok dan selaras. Entah apa yang diucapkan di dalam masing-masing hati, raut wajah itu menunjukkan benih-benih kegugupan dengan alasan yang sama. Reni melirik Reza sekilas, lalu membuang pandangan menatap kobaran api. "Maaf ya, Za, gue jadi ngerepotin lu sama yang lain," ucap Reni memecah keheningan, melawan kegugupan. "Gak apa-apa, Ren, yang penting sekarang lu udah sadar," balas Reza. "Emangnya kenapa lu bisa pingsan? Ada apa?" lanjut Reza bertanya. "Gue gak berani ceritain di sini. Nanti gue ceritain di bawah aja. Gue takut," jawab Reni. Batin Reza bertanya-tanya dan menyeleksi. Dia tahu perempuan yang sedang ia tatap ini mengalami kejadian di luar nalar. "Ya udah, gue paham. Gak apa-apa, Ren. Intinya sekarang lo harus fokus sama kendali diri lu sendiri. Ingat, kita lebih kuat daripada mereka," Reza menyemangati. Reni mengangguk dan mengiyakan. Kapan kita gerak lagi, Za?" tanya Reni. "Kenapa? Baru jam 8:30. Santai aja dulu," balas Reza. "Arah lu mau kemana? Gue gak nanya sekarang jam berapa," ucap Reni. "Iya tahu, sejam lagi kita gerak," jelas Reza yang diiyakan oleh Reni. "Aduh, woi lu, lihat-lihat setan. Kenapa pala gue nih?" tanya Reza sedikit kesal kepada salah satu pria rekan pendakiannya yang berada tak jauh di seberang api unggun. "Gue gak ngapa-ngapain, Za," balas pria tersebut. "Kenapa?" tanya Reni sedikit panik. Reza memandangnya, lengan kanannya memegangi kepala kesakitan. "Gak tahu, kepala gue kayak kena timpuk batu," ucap Reza. "Coba sini gue lihat." Reni sedikit mengangkat tubuh. Pandangannya tertuju menatap ke seluruh rambut Reza. "Gak ada luka kok," ucap Reni. "Masa sih? Kayaknya gue ngerasa itu benda gede bener." "Lu ngigo ya, Za?" "Gue serius, Ren," sahut Reza kembali. "Enggak, lu ngigo," jawab Reni lagi. "Gue serius," ucap Reza meyakinkan. "Lu nakut-takutin gue ya, Za?" Di situ Reni agak gak percaya. "Lah buset, ngapain juga gue begitu?" sahut Reza meyakinkan. Kita loncat ke 1 jam kemudian. Reza dan yang lain sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Tenda, api unggun, peristirahatan sudah cukup dan dimatikan. Kini mereka tengah berdiri, berdoa untuk dilancarkan, berdoa untuk keselamatan, berdoa agar kejadian buruk yang mereka alami tidak terjadi lagi selepas puncak bayangan. "Kita jalan sekarang, dan Reni juga sudah baikan," ucap Reza kepada yang lain, sambil kembali melanjutkan perjalanan. Dengan susunan Reza sebagai pemimpin, disusul Reni, setelahnya Siska, sedangkan Bayu berada di depan Randy yang menduduki posisi paling belakang. Di jam 10 malam ini, hawa sekitar sudah sangat berbeda. Semakin jauh mereka melangkah, semakin sedikit juga keberadaan vegetasi. Entah apakah ada hati yang frustasi, semuanya tetap berjalan dengan keheningan. Mereka harus melewati beberapa jalur dada bertemu dada beberapa kali, dan itu mereka lalui di kegelapan malam. Pendakian zaman dulu memang harus diacungi jempol. Sebelum pergantian hari, mereka sudah sampai di puncak Manik sekitar jam 11:30 malam. Di sepanjang perjalanan tadi, tidak ada yang mengesankan dan tidak juga menyeramkan. Perjalanan yang dilalui dengan langkah kaki tanpa obrolan membuat cekcokan di lahap keheningan. Di kepala gunung itu, mereka mendapati beberapa pendaki. Entahlah, mungkin ada 3 orang pendaki dengan 1 tenda. Semuanya kali ini benar-benar manusia. Reza dan yang lain menyapa, simpang siur kebasian ala pendaki, lalu mendirikan 4 tenda di dekat tenda mereka. Dari awal, rencana Reza dan yang lain memang akan berdiam 1 malam di puncak itu dan akan turun setelah pagi tiba. Ya sekedar menikmati 1 malam di atas puncak, walaupun hanya ditemani kabut-kabut tipis. Tapi tetap saja, jumlah kabut masih kalah dengan jumlah lelucon Bayu dan Siska. Sekitar 15 menit bercanda gurau, Reza memanggil Reni. Dia berdua sedikit bergeser, di mana obrolannya tidak bisa didengar oleh yang lain. "Di mana hayo?" "Di belakang tenda." "Ren, lu tahu nggak alasan gue nyetujuin saran Bayu buat mendaki Gunung Salak?"
Ucap Reza. Ya orang lu yang bilang sendiri, sahut Reni. Apa? Timpal Reza. Kan katanya buat nikmatin pergantian baru di atas puncak kan? Jawab Reni. Iya sih, sahut Reza. Iya kan? Jawab Reni meyakinkan. Iya, jawab Reza. Ya udah, jawab Reni lagi. Ada lagi sebenarnya Ren, ucap Reza membuat penasaran. Apaan? Sahut Reni lagi. Gue cari momen yang bagus buat nyatain perasaan ke seseorang. Dan sekarang gue dapetin momen itu. Penilaian gue salah tentang lu. Gue kira lu suka sama gue, tapi masa iya buat Siska? Seru batin seseorang Reni. Entahlah tidak pasti, tapi raut wajahnya terbaca kalau dia memang sedikit ragu dan bertanya-tanya. Lu suka sama Siska, Za? Tanya Reni. Lu, jawab Reza yang belum selesai. Gue bukan penyuka sama jenis, Za, timpal Reni. Bukan, maksud gua seseorang itu ya perempuan yang lagi duduk di samping gua, jawab Reza meyakinkan. Maksud lu gua? Ucap Reni yang sedikit tidak percaya. Dan singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Hampir semuanya sudah memasuki tenda, bersiap-siap untuk tidur. Tapi tidak dengan mereka berlima. Randy, Reza, Reni, Bayu dan Siska masih berada di luar. Mereka tengah mengobrol dengan alasan sampai ngantuk. Sis, jadi kita gimana? Tanya Bayu. Apanya yang gimana? Balas Siska balik bertanya. Bayu nanya nikah, ya kan? Hahaha. Lanjut Randy. Asik, jadi nih gue makan sebur daging, tambah Reni. Kerja dulu yang bener, jangan nikah mulu otak lu, sahut Siska. Jelas sis, nikah dulu baru giatin kerja, ucap Bayu. Kebalik kali yuk, seru Randy. Nah bener, jangan sampai nikah masih dibantu dana sama emak, tambah Reza. Nyusahin, lanjut Reni. Tanpa sadar, guruan mereka semakin lama semakin mengarah ke sisi yang terlalu sensitif. Serta sempat beberapa kali Reza mencelutukan kalimat yang tak senonoh. Dan seperti yang kita tahu, itu sangat dilarang jika kita masih berada di dalam area pegunungan. Namun tanpa mencerna ucapan kembali, mereka tetap melanjutkan lelucon itu. Lelucon yang seharusnya tidak diucapkan, dan mereka tetap dicandakan. Sampai tiba-tiba di titik, semua pamit tidur. Masing-masing memasuki tenda. Tenda khusus perempuan itu memang untuk dua wanita ini, Reni dan Siska. Dan Reza tidur dengan Bayu dan Randy. Mereka satu tenda. Di sini puncaknya. Sekitar 2:30 pagi buta, Reza terbangun. Dan hanya Reza yang terbangun. Bukan karena dia kebelet pipis, tapi Reza mendengar suara aneh yang terkesan mistis. Masih di posisi rebahan, tapi ini kedua matanya terbuka. Reza memfokuskan pendengarannya, memperjelas kembali suara apa yang ia dengar itu. Suaranya mirip sekali dengan langkah keras pengibar bendera hari Senin. Hanya saja pengibar di hutan ini seperti memakai pakaian yang berat, mungkin aluminium, membuat pakaiannya saling berbenturan. Reza mendengarnya, takut, penasaran, bertanya-tanya mulai bermunculan. Keringatnya mulai bercucuran, dan pikirannya mulai keleyengan. Langkah kaki yang dia dengar itu tidak hanya satu, dan sepertinya lebih dari 5. Langkah kaki itu berhenti persis di depan tendanya. Ya walaupun tidak terlalu dekat, tapi bayangan mereka bisa terlihat dari dalam tenda. Lihat jangan ya, gue yakin itu yang Reza rasain. Resah. Hampir 10 menit Reza tidak bergerak, tetapi bayangan itu masih setia di luar. Sesekali Reza berusaha untuk tidur, dan entah mengapa ada yang menahannya untuk terlelap. Tiba-tiba terdengar suara. Keluar. Keluar. Reza tercengang, tanpa mengeluarkan sepatah kata sedikit pun. Dia bertanya-tanya, suara siapa yang sangat dekat di telinganya dan mengucapkan kata keluar. 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 Kembali lagi untuk kedua kalinya, dan Reza tidak ingin keluar. Hatinya memberikan peringatan buruk, tetapi pikirannya penasaran. Alhasil, Reza membuka resleting tenda perlahan agar tidak membangunkan kedua temannya. Berhubung tendanya menghadap langsung ke jalur masuk puncak Manik, jadi setelah ia membuka resleting tendanya, pandangannya pasti akan tertuju di jalur itu. Dan betapa tercengangnya Reza ketika mendapati
6 prajurit berpakaian perak yang tengah berdiri bersejajar di hadapannya. Di depan prajurit itu, Macan Putih memimpin di posisi paling depan dan tatapannya sangat tajam. Seketika tubuh Reza kaku, mau bergerak tidak bisa, berbicara apalagi. Hanya kedua bola mata dan nafasnya yang masih normal. Di bagian ini kurang info siapa yang berbicara, entah Macan atau itu prajurit. Yang jelas, berikut nasihat ketujuh makhluk di hadapan Reza yang menggunakan bahasa Sunda yang ditranslate ke Indonesia. Berbicara sopan ketika berada di persinggahan orang lain itu penting. Jaga ucapan dan jaga pikiran. Hati-hati, kami semua masih mengampunimu. Ini peringatan terakhir. Kalau kamu kembali lagi ke tempat kami, sopan dan santulah sedikit. Kurang lebih seperti itu. Tambah dijawab oleh Reza, ketujuh makhluk di hadapannya entah pergi kemana dan hilang, seperti berubah menjadi kabut dan kembali menyatu dengan sekitar. Setelah itu, Reza terbangun dari tidurnya. Dari tadi lu gue bangunin, udah jam 9 pagi nih Za, ucap Bayu yang berada di sampingnya, yang sibuk merapikan tasnya sendiri. Jam 9? Bukannya masih jam 3-an, ucap Reza kebingungan. Ngigo lu, jam 9 ini. Cepet rapi-rapi, yang lain udah pada di luar, ucap Bayu. Selepas itu Bayu pergi keluar tenda, menyusul Randy dan yang lain yang sedari tadi di luar tenda terlebih dahulu. Reza bertanya-tanya, bersamaan bangkitnya untuk duduk. Kejadian itu terlalu nyata untuk dianggap sebuah mimpi, tetapi terlalu sulit untuk dimasukkan ke dalam logika. Dirasa tidak menemukan jawaban yang benar, Reza acuh dan bergegas merapikan barang-barangnya. Selepasnya ia pergi keluar tenda menyusul yang lain, dan semuanya sudah menyambut sang leader di luar, termasuk perempuan yang Reza sukai, yaitu Reni. Pendaki semalam mana? Ucap Reza. Udah turun duluan jam 7:30, balas Siska. Anteng amat tidurnya, ejek Reni. Mimpiin lu, jelas lah dia anteng, goda Bayu. Makan rendang 2 kali nih, bobrok perut gua kekenyangan. Hahaha. Tawa Randy disusul yang lain ikut tertawa. Pendakian itu termasuk bukan pendakian yang biasa-biasa saja. Dapat humor, dapat teman baru. Khusus untuk Reza dan Bayu, ya dapat calon baru. Mereka kembali melangkahkan kaki menuruni gunung. Pagi itu cuaca sangat cerah, seakan mendukung dan memberikan salam perpisahan yang indah, walaupun terkesan dingin. Di puncak bayangan, Reza kembali mengalami hal horor, walaupun bukan malam hari. Reza melihat sosok 6 prajurit yang mendatanginya semalam, tetapi Macan Putih pemimpin mereka tidak ada. Prajurit-prajurit itu melambaikan tangan kepada Reza, dan entah apa maksudnya. Walaupun Reza tahu mereka bukan manusia, dan Reza merasakan bahwa makhluk itu bermaksud memberikan salam perpisahan, walau raut-raut wajahnya datar. Di simpang Bajuri, kembali lagi Reza mendapati hal di luar nalar. Di dekat jalur menuju Kawah Batu, Reza melihat sosok makhluk yang tak asing, yaitu pemimpin prajurit semalam itu. Macan Putih yang tengah duduk memandangnya di tengah jalur. Mungkin maksud sosok itu hanya memberikan salam perpisahan dan menunjukkan sebuah kefaktaan kalau dia memang benar-benar ada dan tidak hanya di dunia bunga. Namun Reza berusaha bersikap senormal mungkin, berusaha menetralkan seluruh tubuhnya agar tidak dicurigai yang lain. Singkat cerita, mereka sudah sampai di base camp Cidahu jam 3 sore. Perjalanan pulang ini terasa sangat lancar, tanpa kendala. Itu juga yang menjadi pacuan mereka sampai dengan cepat. Di base camp, sopir sudah menunggu kepulangan mereka dan tidak langsung menancapkan gas, melainkan terlebih dahulu merehatkan kaki beristirahat. Di situ, mereka kembali mengobrol. Ren, kejadian semalam itu lu bisa cerita kita sekarang kan? Ucap Reza. Nah benar, gue tuh kayak mau nanya, tapi apa gitu? Gue mau tuh juga tuh. Makasih ya Za, gerutu Siska. Bodoh amat dah, balas Reza. Jangan kasar-kasar sama calon bini gue Za, lanjut Bayu. Terus, gue mau mamerin siapa nih? Ucap Randy meledek. Selesai membeli Randy, kini topik kembali kepada Reni, dan Reni memulai ceritanya. Jadi waktu itu, gue sama Siska kan samperin lu berdua tuh. Tapi muka lu berdua pas nengok ke kita pucat banget. Gue tengok-tengok kayak yang nyaut. Nah gak lama, lu berdua senyum spontan gitu natap gue. Dan kenapa gue sampai pingsan? Senyumannya itu loh, nyeremin banget sumpah. Serem gila. Dan begitulah cerita Reni, kenapa sampai pingsan.
Singkat cerita, mereka berpamitan kepada petugas base camp. "Bang, duluan ya," panggil Reza kepada beberapa petugas base camp. Mereka kini sudah kembali duduk di bak mobil, kecuali Reza. Dia tetap di depan bersama sang sopir. Tujuan perhentian terakhir adalah kampung tempat tinggal Reza, Reni, Siska, dan Bayu. Berhubung kampung mereka merupakan yang paling jauh, teman yang lain memilih untuk turun di gangnya masing-masing. Menurut sumber dari cerita ini, si Reni sama Reza ini sudah nikah, punya 2 anak, cewek semua. Yang satu umur 5 tahun, tapi gak tahu namanya siapa. Dan yang satu lagi umur 8 tahun, dan gak tahu juga namanya siapa. Kalau Siska sama Bayu, gak tahu dah. Sama orang berdua itu, gak ada kepastian. Sorry ya, kalau ceritanya kurang nyambung. Karena pas dapat kisah dari narasumbernya, juga kayak gitu. Cuma segini yang bisa kita rangkum. Gue harap kalian semua puas sama pembawaan kata-kata yang gue pakai di dalam cerita ini. Sekian cerita ini, terima kasih.